Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junior Aini dengan NIM 2325201112. Saya Retno Wulan Apriani dengan NIM 2325201104. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul metode SDLC Agile. Apa sih itu Agile? Agile Software Development adalah metode pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengerjaannya yang berulang, di mana aturan dan solusi yang sudah disepakati oleh setiap anggota tim dilakukan dengan kolaborasi secara terstruktur dan terorganisir. Ia sendiri merupakan metode pengembangan perangkat lunak dengan jangka waktu yang pendek. Selain itu juga, ia membutuhkan adaptasi yang cepat dari pengembangan terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada tujuan Agile. Yang pertama ada High Value and Working Act System. Yang kedua ada Iterative Instrumental Evolutionary. Yang ketiga ada Cost Control and Dwelling Loop Driver Development. Yang keempat ada High Quality Production. Yang kelima ada Flexible and Risk Management. Dan yang keenam ada Self-Organizing and Self-Managing Shift. Prinsip dasar Agile. Yang pertama ada individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang menyeluruh. Yang ketiga, kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang keempat, respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana yang kaku. Selanjutnya ada tahap pengembangan. Berikut ringkasan tahap-tahap SDLC dalam Agile. Yang pertama ada perencanaan dan inisiasi, yaitu menetapkan tujuan, ruang lingkup proyek, dan backlog awal. Yang kedua ada pembuatan backlog program, yaitu membuat daftar fitur yang dibutuhkan dan memprioritaskan. Yang ketiga ada perencanaan sprint, yaitu memilih item backlog yang akan dikerjakan dalam sprint tertentu. Yang keempat ada pengembangan dan implementasi, yaitu mengembangkan fitur dalam sprint sesuai backlog yang dipilih. Yang kelima ada pengujian, yaitu melakukan pengujian untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas. Yang keenam ada review sprint dan demo, yaitu memperlihatkan hasil sprint kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan feedback. Yang ketujuh ada retrospektif sprint, yaitu mengevaluasi proses sprint untuk perbaikan di sprint berikutnya. Dan yang terakhir ada rilis, yaitu merilis fitur-fitur yang telah selesai dan mendapat persetujuan kualitas. Selanjutnya di dalam Agile, etika yang diterapkan yaitu ada yang pertama komitmen dan tanggung jawab, yang kedua ada fokus pada pelanggan, yang ketiga berkolaborasi dan komunikasi terbuka, yang keempat menghormati sesama anggota tim, yang kelima transparansi dan kejujuran, yang keenam ada adaptasi dan fleksibilitas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihannya. Yang pertama itu ada pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu besar. Lalu dapat merespon perubahan dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan dari klien. Yang ketiga yaitu klien dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan perangkat lunak dengan cara memberikan feedback kepada tim pengembang selama proses pembuatan perangkat lunak. Untuk kekurangannya, yang pertama ada metode Agile ini tidak sesuai dengan tim yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek secara bersama. Yang kedua, kurang sesuai dengan tim besar yang memiliki anggota lebih dari 20 orang. Yang ketiga, setiap anggota tim harus siap dengan perubahan yang dapat terjadi sewaktu. Selanjutnya ada manfaat penggunaan Agile. Dalam penggunaannya, metode Agile ini dapat dirasakan oleh setiap orang yang terlibat dalam setiap prosesnya, seperti developer, klien, dan juga vendor. Dari sisi developer, manfaatnya yaitu peningkatan produktivitas, karena setiap tim dapat mengerjakan setiap tugas tanpa harus menunggu tim lain untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, developer memiliki banyak waktu untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka.
Lanjut dari sisi vendor, yaitu dapat menghemat pengeluaran serta dapat berfokus pada upaya pengembangan fitur dan peningkatan efisiensi. Dengan begitu, pengguna tahu jika vendor memberikan respon terhadap permintaan pengembangan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendekatan agile dalam SDLC memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang fleksibel, adaptif, dan berfokus pada kolaborasi serta kebutuhan pengguna. Dengan membagi pekerjaan menjadi siklus sprint, tim dapat mengembangkan dan merilis fitur secara bertahap sambil terus menerima dan mengimplementasikan feedback. Proses ini tidak hanya membantu menjaga kualitas produk, tetapi juga mendorong peningkatan berkelanjutan dalam setiap tahap. Dengan demikian, Agile menjadi metode yang efektif untuk mengakomodasi perubahan yang cepat dalam kebutuhan bisnis dan teknologi. Sekian presentasi dari kami. Bila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.